Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Husna. Saya di sini sebagai moderator untuk presentasi kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai kasus pengangguran terdidik di Indonesia. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yaitu yang pertama Alif Farhatun Nisa, lalu ada Intan Wulansari, lalu yang ketiga ada saya Fatimah Husna, lalu yang keempat ada Fani Fahiyatur, lalu ada Eliviati F. Tifta Nurani, dan yang terakhir ada Dianescia Octavia. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan pengangguran terdidik. Lalu yang kedua ada apa faktor penyebab adanya pengangguran terdidik dan bagaimana solusi mengatasi pengangguran terdidik yang terjadi saat ini. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya kali ini. Untuk yang pertama, saya persilahkan untuk Saudari Intan untuk memulai pemaparan materinya. Baik, terima kasih Saudari Fatimah. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengangguran terdidik. Menurut Dinas Ketenagakerjaan, pengangguran terdidik adalah seseorang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau pernah mendaftarkan diri untuk bekerja namun belum bekerja dengan jenjang pendidikan SMA ke atas. Sedangkan menurut Junaidi tahun 2016, pengangguran terdidik hanya terjadi selama lulusan mengalami masa tunggu atau job search period yang dikenal sebagai pengangguran friksional. Dapat disimpulkan, pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA ke atas dan sedang mencari pekerjaan namun belum memperolehnya atau disebut juga sebagai pengangguran friksional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Intan. Selanjutnya, mengenai kasus pengangguran terdidik di Indonesia. Baik, untuk presentasi kali ini saya serahkan kepada Saudari Dea. Terima kasih untuk Saudari Fatimah atas waktunya. Di sini saya menjelaskan mengenai data kasus pengangguran terdidik di Indonesia. Pada grafik 1 menggambarkan pengangguran yang terdidik berdasarkan tingkat pendidikannya. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa lulusan SMA, SMK mendominasi jumlah pengangguran yang paling tinggi. Angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas akan terus mengalami peningkatan, sehingga struktur angkatan kerja di Indonesia beberapa tahun ke depan diperkirakan akan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada hasil olah data survei Angkatan Kerja Nasional Sakarnas pada tahun 2019 menunjukkan tingkat pengangguran terdidik diisi sebesar 79,5% pada lulusan SMA dan SMK, dan 24% lainnya seperti diploma sarjana adalah lulusan perguruan tinggi. Terima kasih untuk presentasi. Baik, terima kasih untuk Saudari Dea. Untuk selanjutnya, mengenai apa faktor penyebab adanya pengangguran terdidik. Untuk presentasi kali ini, saya serahkan kepada Saudari Alif. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor penyebab adanya pengangguran terdidik. Yang pertama adalah ketimpangan antara kesempatan kerja dan persediaan tenaga kerja. Fenomena yang sedang terjadi saat ini adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi dihadapkan dengan lapangan kerja yang semakin sempit. Melemahnya sektor real daya saing Indonesia secara langsung menyebabkan berkurangnya permintaan untuk tenaga kerja terdidik yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran terdidik. Yang kedua, minimnya keterampilan. Seseorang yang menempuh pendidikan di perkuliahan banyak yang lebih mengutamakan nilai IPK. Bukan tidak penting, namun IPK tinggi atau status cum laude bukan jadi faktor utama di dunia kerja. Perusahaan lebih membutuhkan lulusan sarjana yang memiliki keterampilan mumpuni yang dibutuhkan perusahaan. Sedangkan saat ini, banyak sarjana yang memiliki nilai tinggi namun minim akan keterampilan. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik lebih selektif dalam mencari pekerjaan. Dengan pendidikan dan gelar yang dimilikinya, seringkali menjadi tolak ukur untuk mendapatkan pekerjaan.
hingga terkadang seorang lebih memilih untuk menganggur daripada mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Baik, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Alif. Selanjutnya, masih mengenai faktor penyebab adanya pengangguran terdidik. Lalu selanjutnya, ada mengenai kompetensi lulusan. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi hanya berkeinginan menjadi pencari kerja daripada menjadi pencipta kerja. Lalu yang kelima, ada upah minimum. Ketika upah minimum yang ditetapkan semakin tinggi, maka kondisi ini berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya, untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja yang berakibat tingginya pengangguran. Lalu yang keenam, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap pengangguran yang dijelaskan melalui hukum Okun. Hukum Okun menjelaskan bahwa pengangguran dengan output memiliki pengaruh yang empiris. Lalu yang terakhir, ada ketidaksesuaian keahlian lulusan dengan kriteria yang dibutuhkan. Keahlian para sarjana yang lulusan dari perguruan tinggi tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat bekerja. Baik, lalu selanjutnya, mengenai bagaimana solusi mengatasi pengangguran terdidik yang terjadi saat ini, untuk presentasi kali ini saya serahkan kepada Saudari Elif Diati. Yang pertama, pengembangan informasi pasar kerja. Kebijakan dalam membangun sistem informasi lapangan kerja dinilai cukup efektif untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan tenaga kerja terdidik. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatar belakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tersebut hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, ada reformasi pelatihan kerja. Reformasi pelatihan kerja merupakan sebuah kebijakan yang mereformasikan sistem pelatihan kerja yang sudah ada dengan lebih baik dan lebih inovatif. Terobosan yang digagas adalah revitalisasi, rebranding, dan reorientasi BLK atau 3R. Program tersebut bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan industri. Selain diberikan pengetahuan akan skill dalam bekerja, mereka juga dibekali dengan pengetahuan manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar perilaku organisasi serta hubungan perindustrian. Dan yang terakhir, perlu adanya pengembangan soft skill. Perlu adanya pengembangan berbagai soft skill yang diberikan kepada para mahasiswa, tidak hanya ketika mengenyam pendidikan di bangku kuliah saja. Namun, ketika lulus pun, pihak universitas dalam hal ini masih punya beban moral, sosial, dan kredibilitas kepada para alumninya. Soft skill yang diberikan haruslah berdasarkan atas kebutuhan masyarakat kontemporer. Terlebih bagi pemerintah yang seharusnya lebih bertanggung jawab dan memiliki peran serta andil yang sangat urgent akan hal ini. Harapannya, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara dunia pendidikan atau universitas dengan kebutuhan masyarakat saat ini, baik dalam segi pengembangannya maupun proses kegiatan aplikasinya. Materi yang ditanamkan minimal mencakup pada pengembangan komunikasi, wawasan, kemandirian, dan kemasyarakatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tata. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik, silakan untuk Saudari Fani. Terima kasih Fatimah atas kesempatan waktunya. Selanjutnya, berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Indonesia. Pengangguran terdidik itu sendiri menjadi sebutan untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data sebelumnya yang telah disampaikan, pengangguran terdidik didominasi oleh lulusan SMA atau SMK dan diikuti oleh lulusan sarjana. Hal ini memunculkan prediksi bahwa pengangguran terdidik akan semakin meningkat di masa yang akan datang.
Untuk itu, diperlukan beberapa upaya untuk mengatasi terjadinya pengangguran terdidik di Indonesia ini, yaitu dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan informasi pasar kerja, mereformasi sistem pelatihan kerja menjadi lebih inovatif, dan mengembangkan soft skill bagi para calon pencari kerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Fani. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.